Ada dua agama. Ini agama Al-Yahudi, artinya agama hasil pemikiran manusia. Asal kata Al-Yahud, bumi. Nomor kedua, ada disebut agama Samawi, artinya adalah agama yang diturunkan melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sebagai umat Islam, kita sebagai Muslim, hanya beragama Islam, karena tidak ada agama yang paling diridhoi hanya agama Islam. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Kalau seandainya manusia mencari agama di luar agama Islam, pertama Allah tidak akan menerima, dan kedua nanti dia akan rugi di alam akhirat. Sesuai dengan ayatnya, wa man yabtaghi al-islam dinan wa la yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, satu orang ini tidak akan diterima diperoleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor kedua, wa huwa fil akhirati khasirin, dia yaitu termasuk orang yang merugi. Nauzubillah min dzalik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ternyata kita bukan hanya sekedar yaitu memeluk agama Islam, tapi kita dituntut untuk melaksanakan mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Saya sering menyampaikan bahwa Syekh Rasul mengatakan di dalam salah satu bukunya, di mana ta'akhirul muslimun taqaddamu ilaihi. Kenapa orang muslim mundur sementara orang-orang non muslim kafir mereka itu maju? Apakah mereka maju di dalam pendidikannya? Apakah mereka di dalam sainsnya? Apakah mereka itu di dalam ekonominya? Sementara kita itu mundur. Maka ada dua penyebab. Penyebab pertama ada khilaf secara personal, dua kharijiyah, ada internal, ada eksternal. Tentu yang pertama adalah kita bagaimana kita agar kita sebagai umat Islam itu maju. Pertama, karena lemahnya kita itu adalah al-bu'du an kitabillahi wa sunnati rasulih. Karena kita sebagai umat Islam jauh dari kitabnya Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dituntut bagaimana kita harus bisa membaca Al-Quran, dan bagaimana kita bisa menerjemahkan Al-Quran, dan bagaimana kita menafsirkan Al-Quran, pada intinya bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran agar kita sebagai umat Islam itu maju. Kedua, sunnah Rasul. Rasulullah SAW memberikan penjelasan dari Al-Quran itu sendiri. Contoh, Al-Quran menyampaikan kepada kita dan memerintahkan Allah kepada kita agar sholat wa zakat. Laksanakan, kerjakan, lakukan sholat. Tapi tidak disebutkan sholat itu mulai dari mana sampai di mana dan sebagainya, tapi dari sebesar. Maka dijelaskan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quran sebagai kitab suci, Al-Quran sebagai kitab suci kita sebagai umat Islam, dan kedua sunnah salat merupakan salah satu yaitu yang menjadi penyempurna syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan sunnah Rasul. Maka dalam Al-Quran disebutkan aqimus sholata wa atuz zakat, atau dalam Al-Quran atiiullah wa rasulah, taat Allah dan taati
Rasul. Nomor kedua, yang menjadi sebab internal lemahnya, mundurnya umat Islam adalah al-fahmu bil Islam juz'iyyan. Kita memahami Al-Quran, memahami Islam juz'iyyan secara sektoral. Harusnya kita itu mempelajari Islam itu secara utuh, mulai A sampai Z, karena di sana itu sangat komplit dan sifatnya syamil, komprehensif, menyeluruh Islam itu. Islam bukan hanya sekedar membicarakan tentang taharah, waktu, sholat dan sebagainya dan saja, termasuk masalah ekonomi, masalah politik, semuanya ada di dalam Islam. Maka para ulama ahli fikih menyebutkan bahwa secara fikih Islam adalah ada yang disebut rukun ubudiyah, rukun ibadah. 25% bicara tentang ibadah, bagaimana kita cara wudu, bagaimana kita cara sholat, bagaimana kita baca Al-Quran dan sebagainya. Kedua, yaitu yang rukun munadah. Di dalam Islam dibicarakan dan dianjurkan bagaimana nikah secara Islam, bagaimana cerai secara Islam, bagaimana ta'adud poligami secara itu semuanya ada. Dan ketiga, yaitu yang disebut rukun muamalah, bagaimana kita berhubungan dengan manusia, bersosial, di mana kita jual beli, di mana kita pinjam meminjam, nyewa menyewa itu diatur di dalam Islam. Bahkan nomor 4 ada yang disebut rukun jinayah, hanya seperempat atau 25% bicara tentang yaitu pidana, perdata, hukum dan sebagainya. Itu yaitu di dalam Islam. Bicara tentang hukum, bagaimana orang mencuri, bagaimana yang korupsi, itu ada aturan di dalam Islam. Maka kita dituntut pemahaman terhadap Islam bukan juz'iyah, sektoral, tapi bagaimana memahami Islam itu secara sumulia, komprehensif, integral. Nomor 3, al-irtiab al-haq. Umat Islam itu masih meragukan terhadap kebenaran hak. Yang namanya hak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hak itu adalah dari Allah, kebenaran itu dari Allah, Al-Quran itu dari Allah, Rasul itu dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali kamu itu termasuk orang yang meragu. Maka dalam surah Al-Baqarah juga ada alif lam mim dzalika kitabun la fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah merupakan la raiba fihi, tidak keraguan. Hanya kita tidak boleh ragu terhadap Al-Quran, di mana hudal lil muttaqin, petunjuk orang yang takwa. Seringkali kita mendengar di dalam TV dan sebagainya, yaitu ternyata banyak orang yang merubah aturan ajaran Islam. Sampai dibilang zakat itu tidak populer di dalam Islam. Padahal tidak sedikit zakat itu dibicarakan dalam Islam, apalagi di dalam hadis menyebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, sebab dari internal lemahnya umat Islam adalah la ya'lam aduwwahu. Umat Islam tidak mengetahui tentang siapa itu musuh. Padahal bisa jadi musuh kita itu ada di rumah kita, bisa jadi musuh kita itu ada di tetangga kita, bahkan ada musuh yang di negara-negara lain yang lainnya. Maka disinilah kita harus memahami dari tempat ini. Kenapa umat Islam belum mundur sementara umat-umat yang lain maju? Karena saya katakan ada 4. Satu, karena kita jauh dari Al-Quran dan jauh dari Sunnah Rasulullah yang contoh salafus saleh. Nomor kedua, kita jangan memahami Islam itu secara juz'iyah, ini sektoral, tapi harus kita sumulia, integral, komprehensif, menyeluruh ajaran Islam itu dari A sampai Z. Bahkan nomor ketiga, al-irtiyab, tidak boleh kita itu ragu dalam kebenaran, sebab kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, la ya'lam aduwwahu, karena umat Islam tidak mengetahui bahwa siapa musuh kita. Seringkali kita menyatakan musuh kepada saudara kita sebagai umat Islam, tapi terhadap orang-orang kafir kadang-kadang tidak menganggap sebagai musuh. Maka dari khutbah ini mudah-mudahan kita berubah yaitu pemikiran kita bahwa Islam itu agama yang betul-betul menyeluruh, mengatur segala hak-hak manusia, hak-hak tetangga, hak-hak negara dan sebagainya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna haqqal haqq wa warzuqna ittiba'ah wa